Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Baik. Kalau pertanyaan kaifa halukum apa jawabnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bil khair atau alhamdulillah ana bil khair. Ya, alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja. Kelas 10 ya. Kelas 10 berapa orang ini? Ada 35 orang. Benar ya? 35 ya? Kita coba absensi dulu kelas 10. Ada Aditya Pradana? Hadir. Ciara Erina? Ada? Hadir ya? Ciara masuk. Desita Apitasari masuk. Hadir. Diana Leticia? Hadir juga. Kemudian siapa nih? Moreno Rafael? Hadir. Kemudian Putri Sonia? Ada. Hadir juga. Suci Indah Ramadan? Sultan Arya. Oke, minggu lalu sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada Bank Syariah, apa lagi? Ya, Sohaibul Iman. Nah, kalau sekarang nanti akan saya perhatikan ada gambar di depan. Kalian perhatikan, kalian teliti dulu. Kalian teliti ya, kalian teliti. Kira-kira apa ya? Apa yang mau kita pelajari? Yang pasti sebelum kita memulai ini semuanya, ketua kelas siapa? Ya, silakan dipimpin, kita berdoa. Sila dimulai. Sudah selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, siap ya? Semua sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sekarang coba nih, kira-kira saya punya gambar apa di sini? Nah. Gambar apa? Avatar. Ciri khas. Oke, sekarang saya tanya, ciri khas dari film ini apa? Pengendali elemen ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau yang paling sini pengendali apa? Api. Ini angin, air, batu atau tanah. Kemudian kalau gambar berikutnya, oke, karakter apa? Huluk atau buluk atau huluk bacanya ini? Hulk ya, Hulk. Kira-kira kenapa sosok yang tadinya manusia bisa berubah menjadi Hulk? Karena radiasi gamma. Oke, pertamanya karena efek radiasi gamma. Tetapi ketika manusia tadi terkena efek radiasi gamma, kira-kira motivasi dia bisa berubah jadi Hulk karena apa? Karena marah, karena emosi. Ya, karena dia marah, karena emosi berubah jadi Hulk ini, atau apa bahasanya ya? Manusia yang kekuatannya nggak diduga-duga, yang nggak disangka-sangka. Tapi kira-kira pernah nggak kalian merasakan menjadi Hulk? Pernah nggak? Pernah ya? Ketika apa? Sama ya, ketika marah, ketika kita marah sama seseorang, kadang marah sama adik kita, marah sama siapapun itu, kita nggak bisa menahan apa? Tidak bisa menahan amarah, nggak bisa menahan emosi, nggak bisa menahan diri sendiri. Seakan-akan ada makhluk lain yang keluar dari diri kita. Macan putih, macan tutul, macan apa ya? Kita nggak pernah. Ya. Ya, itu kita nggak pernah tahu, tapi nggak pernah kita sadari. Tapi memang ini pasti ada inspirasinya kan? Ada inspirasi apa? Ada motivasinya buat orang yang menciptakan karakter atau bahkan menciptakan film Hulk. Orang sebagai manusia biasa, kemudian dia marah, nggak bisa nahan amarah, berubah menjadi monster.
Walaupun sebenarnya nggak ada karakternya pun, kita pun juga sama. Ketika kita nggak bisa nahan emosi, ketika kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, nggak bisa mengendalikan amarah kita, kita berubah menjadi orang yang lain. Karena memang di dalam Islam itu diajarkan, ya, yang namanya orang yang pemberani itu orang yang bisa mengendalikan amarah. Ya, yang bisa mengendalikan amarah, justru itu yang akan dipuja atau dipuji dalam Islam. Karena yang namanya amarah itu nggak bagus, tidak baik. Nah, dalam pelajaran kita itu disebut dengan mujahadah nafas. Mujahadah nafas atau pengendalian di diri, bukan pengendali elemen. Ya, pengendalian diri. Oke. Nah, nanti setelah ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut tentang pengendalian diri? Nggak ada? Jelas ya, insya Allah ya. Nanti setelah ini akan saya bagikan kelompok, biar simpel nih, kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, kurang lebih ada pembagian kelompok yang nanti akan kita bahas tentang pengendalian diri. Ya, salah satunya selain pengendalian diri itu mengendalikan amarah ya. Bisa mengendalikan amarah. Sekarang saya tayangkan dulu. Nah, ini ada pendidikan agama Islam kelas 10. Ya, meniti hidup dengan kemuliaan. Coba saya lan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita akan bahas ada mujahadatun nafas, husnuzan, ukhuwah Islamiyah. Marilah kita bahas yang pertama, yaitu mujahadatun nafas. Apa itu mujahadatun nafas? Mujahadatun nafas bisa kita kenal dengan sebutan pengendalian diri. Water. Earth. Fire. Air. Seperti halnya hadis yang sering sekali kita dengar, wahai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena itu mampu menundukkan pandangan dan juga menjaga kehormatan. Dan apabila ia tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu dapat menahan diri. Hadis riwayat Bukhari. Langsung ke materi berikutnya, kita akan membahas tentang husnuzan. Iya. Apa itu husnuzan? Husnu dalam bahasa Arab dari kata hasan yang artinya baik, dan zon artinya prasangka. Maka husnuzan bisa diartikan sebagai prasangka baik. Jadi, Oke, segini dulu. Oh, mukanya lagi gitu, biarin. Ya, husnuzan. Ada pengendalian diri dan juga husnuzan. Ya, husnuzan itu yang kita kenal dengan sebutan prasangka baik. Lawannya prasangka baik apa? Suuzon. Ya, suuzon atau prasangka buruk. Nah, nanti setelah ini masing-masing dari kelompok nanti itu akan mencari tahu tentang apa sih yang dimaksud secara detail tentang pengendalian diri atau mujahadah nafas. Ada kelompok kedua itu membahas detail tentang husnuzon. Kelompok 3 membahas detail tentang suuzon. Dan kelompok 4 akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Berarti sudah dapat masing-masing? Oke, kalau sudah dapat, perwakilan kelompoknya siap-siap maju ke depan dan membacakannya ya. Dalil yang membahas mujahadah dan nafas terdapat pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Berikut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina amaru wa nasaruhu ulaika ba'duhum awliya'u ba'din والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء
حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya kerajaan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu untuk melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan dalil tentang husnuzan, yaitu dari surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah membenci satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan dalil su'udzon dari surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Kan? Rahmat. Oke, boleh tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi ini tadi perwakilan dari masing-masing kelompok. Pertama menjelaskan dalil tentang pengendalian diri atau mujahadah nafas. Kemudian kelompok kedua dan kelompok 3 tadi dalilnya apa suratnya? Al-Hujurat ayat 12. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut dulu. Dan zon artinya prasangka. Maka husnuzon bisa diartikan sebagai prasangka baik. Oke, ya, prasangka. Apa ya prasangka baik? Baik. Ya, prasangka positif, selalu positif kepada orang lain. Ya, jadi tidak seperti orang yang suka ada orang lewat, nggak suka, langsung pikirannya negatif kemana-mana. Sombong amat. Ya, maka kita harus mencoba husnuzon. Ya, justru kebalikannya, karena kita sering mendengar dari husnuzon, lawan katanya adalah su'udzon. Hadis tentang zon itu adalah iyyakumuz zonna fa innaz zonna azabul hadits. Ya, jauhilah engkau dari namanya prasangka buruk, karena yang namanya prasangka itu adalah seburuk-buruknya atau sebohong-bohongnya perkataan. Aktabul hadis. Jadi mau bagaimanapun kita usahakan kita selalu berpikir positif. Lanjut ke materi berikutnya, sering sekali kita mendengar kata ukhuwah Islamiyah. Ya, ini ukhuwah Islam. Kira-kira apa artinya Ukhuwah ya? Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan atau ikatan Sesama seperti dalam hadis Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul mu'minina tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Idza istaka minhum 'udwan lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Masalul mu'minin, layaknya seorang mukmin. Ya, layaknya seorang mukmin seperti badan. Layaknya dalam rasa cinta, kasih dan sayangnya sesama mukmin satu dan lainnya bagaikan anggota badan. Apabila ada satu yang sakit, maka yang lain akan merasakan sakitnya juga. Ya, ini adalah hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Dan Oke, setelah itu ini, tentang ukhuwah Islamiyah yang digambarkan adalah seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya bagaikan anggota badan. Kalau ada yang sakit, yang lainnya juga akan merasakan sakit. Yaitu gambaran dari ukhuwah Islamiyah. Berarti sampai sini ada yang bertanyakan? Sudah jelas tentang mujahadah nafas, husnuzon, suuzon, dan ukhuwah Islamiyah. Oke, kalau begitu insya Allah minggu depan kita masih ada pelajaran apa? Masih dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah kita akan bahas tentang dakwah Rasul periode Mekah. Ya, insya Allah kita bahas itu. Kalau begitu kita akhiri pelajaran kita hari ini. Boleh ditutup dengan ketua kelas, silakan. Siap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.